Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat, kembali lagi di eksperimen. Kali ini kita akan mencoba membuat tampilan deskripsi dan nama masing-masing objek marker seperti ini. Video ini merupakan lanjutan dari video tutorial memutar objek 3D ER yang ada pada playlist Media Interaktif Augmented Reality Unity. Supaya sobat tidak bingung nantinya, silakan menyimak terlebih dahulu pada video sebelumnya, link saya taruh di deskripsi. Dan pada video ini saya menggunakan Unity versi 2019. Oke, ayo kita mulai tutorialnya. Sebelum kita mulai lebih lanjut, kita ubah dulu platform build-nya menjadi Android. Nah, sekarang kita bisa akses beberapa aspek rasio Android. Kita pilih salah satu yang bertipe landscape. Lalu untuk menampilkan deskripsi, kita butuh komponen UI. Jadi klik kanan pada hierarki, UI, lalu canvas. Double klik canvas sehingga kita bisa melihat kanvasnya pada scene. Lalu ubah UI scale mode pada canvas scaler menjadi scale with screen size. Oke, kita klik 2D supaya bisa kita melihat kanvas secara 2D view. Kemudian, yang kita butuhkan yang pertama adalah panel untuk nama. Jadi kita klikkan pada kanvas, UI, kemudian pilih image. Lalu kita ganti namanya menjadi img nama. Dan kita atur ukuran dari image ini, dan kita posisikan di sudut kiri atas. Nah, selanjutnya kita atur anchor-nya menjadi left top. Sehingga img nama akan terpaku pada sudut kiri atas kanvas. Jadi kalau kita ubah aspek rasionya, img nama akan mengikuti sudut kiri atas dari kanvas. Oke. Kemudian klik kanan pada img nama, lalu kita pilih teks untuk menampilkan nama dari planet. Kita atur panjang komponen teksnya, lalu pada inspektornya juga kita ubah menjadi nama, lalu ukuran fontnya kira-kira segini. Alignment-nya center, lalu warnanya hitam pekat. Sesuaikan pengaturan ini sesuai kebutuhan sobat. Kemudian, kita butuh panel deskripsi. Klik kanan pada kanvas, lalu UI, dan pilih image. Lalu kita atur ukurannya juga, kita posisikan di kanan bawah. Lalu tetapkan anchor-nya menjadi right button. Jangan lupa ganti namanya jadi img deskripsi. Kemudian, tambahkan teks juga. Dan atur juga ukurannya. Dan tentunya kita atur juga komponen teks pada inspektornya. Nah, selesai. Namun, tampaknya ini terlalu polos, jadi kita tambahkan beberapa gambar sebagai panel dari nama dan deskripsi. Maka dari itu, kita buat dulu folder dengan nama UI. Lalu kita import atau drag gambar panel ke folder UI yang ada pada Unity. Aset panel nama dan deskripsi ini saya taruh di link pada deskripsi. Nah, selanjutnya kita seleksi kedua gambar ini dan ganti tekstur type-nya menjadi sprite dan apply. Klik img nama, lalu tarik gambar panel nama ke sort image img nama dan klik set native size. Selanjutnya kita atur kembali panel nama. Dan kemudian setelahnya kita lakukan hal yang sama untuk panel deskripsi. Oke. Kalau kita lihat pada inspektor marker, maka kita akan menemui komponen default trackable event handler. Komponen script ini berfungsi untuk mendeteksi marker pada kamera. Script ini nanti akan kita modifikasi sedikit, namun tidak langsung pada scriptnya, tetapi kita gunakan script lain dan akan kita lakukan inheritance atas script default trackable event handler ini. Jadi kita masuk ke folder script dan buat C# script baru, kasih namanya trackable ER aja. Lalu buka scriptnya. Oke, untuk fungsi update dan start kita tidak butuh. Lalu supaya kita bisa melakukan inheritance, kita ganti mono behavior menjadi default trackable event handler.
Selanjutnya, kita lakukan override untuk beberapa fungsi atau metode pada default trackable event handler. Cukup ketikkan protected override void onTrackingFound. Metode ini berfungsi sebagai pengeksekusi apabila marker ditemukan. Lalu di dalamnya kita harus tambahkan base.onTrackingFound. Selanjutnya, kita lakukan hal yang sama untuk metode onTrackingLoss. Dan jangan lupa tambahkan base.onTrackingLoss. Tentunya metode ini berfungsi sebagai pengeksekusi apabila marker tidak ditemukan. Nah, di sini kita tambahkan variabel private boolean marker. Kemudian saat marker terdeteksi pada kamera, maka variabel marker ini akan bernilai true. Sebaliknya, apabila marker ini tidak ditemukan, maka pada onTrackingLoss kita jadikan variabel marker ini menjadi false. Dan supaya kelas lain bisa mengakses variabel marker, kita buat metode getternya. Cukup tuliskan public bool getMarker. Dan kita return nilai dari variabel marker. Sip, jangan lupa di save dan kembali ke Unity. Seleksi semua GameObjectMarker. Kemudian pada inspektornya, remove komponen default trackable event handler. Kemudian kita ganti dengan menarik script trackable ER yang telah kita buat tadi ke dalam inspektor semua marker. Selanjutnya, kita butuh script untuk mengatur deskripsi. Jadi buat script baru dan kasih nama Kang Atur Deskripsi. Kemudian buka scriptnya. Oke, di sini kita butuh public trackable ER dengan nama tr. Oh ya, ini harus array. Ini supaya kita bisa mengakses semua variabel marker yang ada pada script trackable ER. Lalu kita butuh string array dengan nama. Ini buat input nama planet yang akan kita tampilkan pada UI. Lalu satu lagi string array dengan nama deskripsi untuk input deskripsi yang akan ditampilkan. Ini kita kasih text area aja supaya ukuran input teksnya besar. Lalu untuk menampilkan nama dan deskripsi pada UI, kita harus mengakses komponen UI. Untuk itu kita tambahkan library baru, cukup ketikkan using unityengine.ui. Baru selanjutnya kita akses komponen UI. Namun sebelumnya, kita tandai dulu bagian ini dengan header deskripsi planet, supaya tampak rapi di inspektor nantinya. Lalu satu lagi header untuk UI deskripsi. Nah, di bawahnya kita tambahkan public text txt nama untuk mengakses teks nama. Lalu satu lagi public text txt deskripsi untuk mengakses teks deskripsi. Save, lalu kembali ke Unity. Kita butuh sebuah GameObject kosong, kita beri nama Kang Atur aja. Lalu masukkan script Kang Atur Deskripsi ini ke GameObject Kang Atur. Nah, bisa dilihat pada inspektornya, pada deskripsi planet ada tr sebagai trackable ER. Karena kita punya 4 marker, maka kita inputkan angka 4, lalu enter. Lalu untuk nama tentunya juga ada 4 dan deskripsi juga 4 sesuai jumlah marker yang kita miliki. Lalu kita akan tarik masing-masing marker ini ke komponen tr. Kita mulai sesuai urutan planet dalam tata surya aja. Yang pertama Merkurius, lalu Venus, lalu Bumi, dan Mars. Lalu pada bagian nama, yang pertama tentunya kita inputkan Merkurius, lalu Venus, Bumi, dan Mars. Begitu juga dengan deskripsi. Untuk deskripsi, masing-masing planet saya ambil dari Wikipedia aja, biar gak ribet. Pertama untuk Mars, pada elemen 3. Lalu Merkurius, Venus lagi, dan Bumi lagi. Dan kemudian pada UI nama, kita tarik komponen teks yang ada pada img nama ke txt nama. Dan komponen teks yang ada pada img deskripsi ke txt deskripsi. Oke,
Lalu kita kembali ke script. Pada metode update, kita masukkan perulangan. Lalu di dalam perulangan kita kondisikan jika tr index i.getMarker, maka txt nama.text akan berisi nama indeks i. Lalu, txt deskripsi.text berisi deskripsi indeks i. Dan selesai, kita save. Lalu, balik ke Unity dan selanjutnya kita tes. Bisa kita lihat, apabila marker bumi yang terdeteksi, maka nama dan deskripsinya adalah tentang bumi. Begitu juga dengan Mars, Merkurius, dan Venus. Oke, selesai. Untuk selanjutnya, mungkin kita akan membuat panel nama dan deskripsinya menghilang apabila tidak ada satupun marker yang terdeteksi. Seperti ini. Oke, sekian untuk kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat!